Halo, kembali lagi bersama Bang Bob. Kali ini, Bang Bob akan membawakan cerita tentang orang yang ketagihan dengan makhluk jahat yang bernama Aimer. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Cerita kali ini dimulai dari sepasang suami istri bernama Morris dan Martha. Ketika itu, Morris sedang pulang dari supermarket untuk membeli otak hewan buat binatang piaraannya. Martha yang kegirangan segera mempersiapkan otak segar itu untuk binatang kesayangannya. Tetapi, ketika dia pergi ke kamar mandi, dia terkejut dengan hilangnya binatang piaraannya yang membuat dia panik dan berteriak. Morris yang mendengar itu langsung bergegas datang untuk melihatnya. Saking begitu paniknya, mereka pun mencari di apartemen tetangga dan mengacak-acak apartemen mereka sendiri yang akhirnya. Brian yang merupakan salah satu tetangga mereka yang sedang tidur, mendapat telepon dari pacarnya yang bernama Barbara. Karena teleponnya tidak diangkat, maka Barbara datang dan mengajak Brian pergi untuk melihat konser musik. Tetapi, dia menolaknya dikarenakan dia sedang tidak enak badan. Brian pun menganjurkan agar Barbara pergi ke konser dengan adiknya, yang bernama Mike. Dengan senang hati, Mike menyetujuinya dan pergilah mereka ke konser itu meninggalkan Brian. Di tengah malamnya, Brian mendapati dirinya berdarah. Dia pun segera bangun dan memeriksa kasurnya yang dipenuhi oleh darah. Hal ini membuat dia bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi dengannya. Ketika dia sedang menuju ke tempat tidurnya, dia pun setengah terjatuh dan merasa dirinya sedikit pusing dan berkunang-kunang. Pusing di kepalanya, membuat dia melihat lampu yang mati menjadi menyala terang. Dan dia pun tenggelam dalam halusinasinya. Setelah beberapa jam kemudian, dia pun sadar dan pergi memeriksa lehernya yang ternyata ada luka bolong di belakang lehernya. Ketika dia melihat ke arah bak mandi, telah ditemukan kalau bak mandi itu penuh dan Brian pun berteriak menyuruh orang itu segera keluar. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di badannya Brian. Tidak lama setelah itu muncul sesosok makhluk seperti ulat besar di belakang kepala Brian dan berbicara. Hai. Setelah Brian memindahkan makhluk itu ke ember, dia pun berbicara kalau Brian harus mempercayainya. Trust me, Brian. Trust me. Itu karena dia bisa memberikan solusi masalah Brian dengan membuat dia berhalusinasi dan melupakan masalah hidupnya. Then I'll make you a deal. I'll show you that. Dengan hanya meletakkan dia di belakang lehernya, maka dia akan membuat Brian lupa akan masalah hidupnya. Just put me on the back of your neck and everything will be Tetapi dengan catatan, Brian harus mengajak makhluk itu jalan-jalan dikarenakan dia lapar. I'm hungry. Brian pun menyetujuinya, dan dengan segera dia meletakkan makhluk itu di belakang lehernya. Makhluk itu pun mengeluarkan sebuah jarum yang ditusuk di belakang lehernya Brian hingga mengeluarkan cairan biru ke otak yang membuat Brian keenakan. Setelah selesai membuat Brian keenakan, makhluk itu pun menarik jarumnya. Tidak lama kemudian, Barbara yang pulang dari konser bersama Mike mengecek Brian ke kamarnya. Dan ternyata Brian sedang pergi jalan-jalan keluar demi menepati janjinya pada makhluk itu. Perjalanannya membuat dia berhenti di tempat pembuangan mobil dan melihat sesuatu yang membuat dia berhalusinasi.
Siapa suruh masuk ke perkarangan orang? Satpam yang menjaga tempat itu mendengar adanya keributan segera mempersiapkan dirinya untuk mencari tahu asal suara itu. Halusinasi tingkat tingginya Brian, membuat dia muter-muter keliling di tempat pembuangan mobil, yang akhirnya berhenti di satu mobil yang membuat dia terpana, hingga ditangkap Satpam. Satpam itu pun memeriksa badan Brian dan tiba-tiba Satpam itu pun diserang kepalanya oleh si ulat hingga kesakitan, tetapi Brian yang melihat itu tidak dapat menolongnya, dikarenakan dia sedang halusinasi tingkat tinggi. Dan akhirnya, matilah si Satpam dengan menggenaskan. Dan si ulat, dengan wajah lugunya memakan habis otak si Satpam, sedangkan si Brian hanya bertanya, "Apa yang kau lakukan?" What are you doing? Is he okay? Not bad. Begitulah sob, kalau ingin memelihara binatang ini, kita harus memberikannya makan, sebuah otak segar. Kita kembali kepada Mike dan Barbara yang menjadi semakin akrab semenjak konser itu. What is going on? I don't know. I've tried to calm. Mike merasa heran dengan kelakuan Brian yang belakangan ini, menunjukkan kamarnya Brian yang dipasang kunci dan menaruh 4 ember di dekat tempat tidurnya. The only thing new are those pails down there. Mike terus menceritakan keanehan Brian hingga sampai ke pintu kamar mandinya yang dipenuhi oleh kunci, dan Barbara pun mengetok pintu kamar mandi itu dengan rasa khawatir. Brian, are you clean yet? Dan ternyata, Brian sedang asik bermain bersama ulat itu. Setelah selesai mandi, Brian pergi makan malam bersama Barbara dan mencoba menjelaskan segalanya kalau dia sekarang melihat semuanya dengan jelas. Sometimes I can see completely. Barbara pun mencurigai Brian memakai narkoba dan berselingkuh. You're on drugs, right? Ketika Brian hendak makan, tiba-tiba dia melihat makanannya berubah menjadi otak dan dia pun segera pergi meninggalkan Barbara. Ya begitulah sob, kalau seseorang sudah ketagihan cairan birunya si ulat. Ketika Brian sudah mulai datang galaunya, dia pun mencari tempat sepi untuk mendapatkan cairan biru itu. Hingga pada suatu malam, dia bertemu dengan Morris yang merupakan pemilik ulat itu, dan dia pun marah karena Brian telah memberinya makan otak manusia. You're feeding him human brains! Morris menceritakan kalau ulat itu bernama Aimer dan sudah ada dari zaman prasejarah, dan biasanya dimiliki oleh orang-orang terkenal hingga para raja, yang berakhir di tangan Morris. Until I track him down. Karena ketakutan Aimer diambil Morris, Brian pun membereskan barang dan pergi dari apartemennya. Dia pun lari dan menyewa hotel murah dan mencoba tawar-menawar dengan Aimer, yang ternyata tanpa dia sadari kalau telah terjadi korban pembunuhan atas perbuatan Aimer. What are you telling me, that we killed someone last night? Brian pun marah-marah kepada Aimer dan berniat untuk mengkontrol Aimer dengan tidak ketergantungan dengan cairan birunya dia. Aimer pun menantang Brian, siapa yang akan bertahan dan hancur duluan, terus meminta bantuan. We'll just see who cracks first. Tidak lama kemudian, Brian mendadak sakit dan muntah-muntah hingga menangis karena rasa ketagihannya dengan cairan biru si Aimer. Aimer pun terus meledek Brian yang sedang merasakan galau dan sakit. Boy, oh boy, I could eat 1,000,000 of them tonight. Ketagihan cairan birunya si Aimer, kembali membuat Brian menjadi berhalusinasi parasok. Dari menarik urat dari kuping sampai copot hingga keluar darah yang mengucur banyak. Dan hal ini jadi bahan tertawaan Aimer. Karena Brian merasa tersiksa dengan rasa ketagihannya pada cairan birunya Aimer, dia pun akhirnya mengemis meminta agar Aimer memberikan cairan biru dan rela memberi makan Aimer, otak manusia yang masih segar.
But you'll have to feed me first. Sesuai perjanjian, setelah Brian sehat lagi dia pun segera mencari korbannya dengan mencoba memasuki setiap pintu kamar. Tetapi, tidak satu pun ada kamar yang dibuka. Ketika dia sedang memasuki kamar mandi, dia melihat ada seseorang yang sedang mandi dan dia berpura-pura ikutan mandi. You okay? Yeah. Upaya Brian yang memilih orang yang sedang mandi itu gagal dikarenakan, orang itu keburu pergi setelah selesai mandi. Tetapi, Aimer memilih korban lain yang ternyata ada di toilet yang sedang buang air. Korbannya itu seorang remaja yang sedang menikmati komik dan diserang secara tiba-tiba oleh Aimer dari atas. Penyerangan pada anak itu membuat Brian panik dan ketakutan hingga melarikan diri dari hotel kembali ke apartemennya. Ketika malamnya pas dia sedang merenung, dia mendengar suara Barbara dan Mike yang sedang melakukan perselingkuhan di belakang Brian. Agar Brian tidak terlalu stres, Aimer memberikan cairannya kepada Brian yang membuat dia berhalusinasi melakukan percintaan dengan Barbara hingga memakan otaknya. Setelah paginya, dia memergoki Barbara dan memperingatinya perkara Aimer. He ate a little while ago, but he's hungry again. Karena Brian tidak mau yang menjadi korban selanjutnya adalah mereka, maka Brian pun segera pergi. Dengan wajah penasaran dan tanpa rasa bersalah, Barbara pun mengejar Brian yang pergi menuju kereta bawah tanah. Dia tetap berusaha menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan Mike. Dan Barbara pun tidak menyadari bahaya yang sedang ada di depannya sehingga akhirnya dia mati dimakan otaknya oleh Aimer di saat mereka sedang berciuman. Dengan rasa sedikit bersalah, Brian lari meninggalkan mayat Barbara begitu saja di dalam kereta. Ketika dia sedang mencoba menutupi jejaknya, tiba-tiba datang Morris dan Martha yang menodongkan pistol dan meminta agar Brian mengembalikan Aimer kepada mereka. Alangkah sialnya si Morris dan Martha, satu persatu mereka dihabisi oleh Aimer dimakan otaknya. Brian yang melihat itu dan sedikit panik menyuruh Aimer agar segera cepat menyelesaikan makannya. I'm not finished. Setelah Aimer selesai memakan otaknya Morris, Brian mengangkat Aimer ke belakang lehernya yang tanpa dia sadari kalau Morris belum mati. Ketika Brian lagi asik menerima cairannya si Aimer, tiba-tiba, Morris mencekik Aimer sampai mengeluarkan hampir seluruh cairannya ke otak Brian hingga overdosis. Aimer dan Morris yang kehabisan darah akhirnya mati tergeletak di lantai. Sedangkan Brian yang sedikit koslet otaknya karena overdosis, melarikan dirinya kembali ke apartemen miliknya. Para tetangga pun ramai hingga memanggil polisi. Brian yang merasa sangat kesakitan, berniat membunuh dirinya dengan menembak kepalanya, tetapi malah kepalanya sedikit pecah hingga mengeluarkan cahaya terang yang mengakhiri cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk menyaksikan video horor berikutnya.